Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahon Waswida Sasongko. Saat ini saya mengajar di SD 9 Jambewangi pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada diskusi 9 ada 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apakah masalah pendidikan di negara maju? Apakah hal tersebut juga saya rasakan di sekolah saya? Jika iya, apa persamaan dan perbedaannya? Itu 3 poin utama pertanyaan pertama. Baik, yang pertama saya jawab. Di negara maju itu masalah pendidikannya tidak begitu berbeda jauh dengan negara berkembang seperti Indonesia. Yang pertama, ketidaksetaraan akses pendidikan. Yang kedua, biaya pendidikan yang tinggi. Yang ketiga, kesenjangan penggunaan teknologi. Yang keempat, tekanan kompetensi. Yang kelima, terkait integrasi budaya sosial pada pendidikan. Yang keenam, pendidikan untuk imigran. Nah, ini yang pertama yang ingin saya bahas, ketidaksetaraan akses pendidikan. Faktanya meskipun pendidikan umumnya tinggi, masih terdapat ketidaksetaraan akses akibat faktor ekonomi, geografis, dan latar belakang. Di sekolah saya mengajar juga sama. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah ini seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas. Untuk yang poin kedua, pendidikan biaya yang tinggi. S1, S2, dan seterusnya. Faktanya, di negara maju, biaya ini sangat mahal. Sehingga menimbulkan beban kepada mahasiswa atau keluarganya. Di sekolah kami pun juga mengalami hal yang sama berdasarkan survei yang kami lakukan dari seluruh warga kampung yang berhasil kami dapatkan bahwasanya hanya 2% saja yang berhasil menyekolahkan putra-putrinya sampai di tahap sarjana. Yang ketiga yaitu kesenjangan teknologi dalam pendidikan. Nah, ini walaupun teknologi sudah banyak digunakan dalam pendidikan, distribusi akses terhadap perangkat dan internet itu belum merata. Begitupun di sekolah kami, siswa keluarga yang kurang mampu masih mengalami hambatan dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran daring dengan alasan biasanya tidak punya HP, tidak punya jaringan internet, hingga HP dibawa orang tuanya bekerja. Yang berikutnya, stres akademik. Nah, ini di negara-negara maju itu sangat kompetitif yang menimbulkan stres pada siswa. Tekanan untuk berprestasi itu sudah menjadi hal yang biasa. Namun di sekolah kami ini agak berbeda. Di wilayah perhutani kita tidak menemukan kondisi stres akibat tekanan kompetensi. Entah kenapa, ya mungkin karena anak-anak lebih orang tua, latar belakang orang tua dan anak-anak lebih suka bermain yang menyenangkan dan segala macam. Yang berikutnya, integrasi budaya dan sosial. Faktanya memang di negara-negara maju, sistem pendidikan tidak cukup berakar pada tradisi dan budaya lokal, sehingga sangat kurang sekali penanaman nilai budaya setempat. Nah, namun hal ini tidak terjadi pada di sekolah kami SD 9 Jambewangi. Siswa kebalikannya sangat mencintai budaya lokal, bahkan tari-tarian adat itu bisa ditarikan oleh siswa kelas 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang berikutnya, tantangan pendidikan untuk imigran. Pada dasarnya negara-negara maju ada populasi pendatang atau imigran yang besar seperti di Amerika. Sekolah kami itu tidak berbeda dengan mereka. Tantangan itu justru tidak ada. Mungkin karena adat istiadat orang Jawa yang membentuk karakter saling menghormati. Nah, ini mungkin barangkali yang menjadi latar belakang hal tersebut tidak terjadi. Jadi insya Allah untuk pendatang atau imigran tidak akan terjadi di wilayah kami. Terkait persamaan dan perbedaan. Persamaan, saya ngomong persamaan dulu, di Indonesia atau di sekolah kami ataupun di negara maju itu persamaannya struktur jenjang pendidikan umumnya juga sama, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Terus persamaan berikutnya, baik di Indonesia maupun negara maju terdapat kesadaran bahwa peningkatan kualitas pendidikan memerlukan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kerjasama ini penting sekali untuk mendukung kebijakan pendidikan, menyediakan fasilitas, pengembangan kurikulum yang relevan. Persamaan berikutnya,
negara maju dan negara Indonesia, sekolah-sekolah umumnya mulai memperhatikan aspek pengembangan karakter. Yang berikutnya bersamaan, baik di Indonesia maupun negara maju, menghadapi tantangan dalam pemerataan akses pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau daerah terpencil. Nah, ini yang bersamaan. Kami juga menemukan perbedaannya. Perbedaan yang pertama, negara maju itu mengutamakan kurikulum yang menekankan pengembangan keterampilan abad 21. Namun, Indonesia masih dalam tahap reformasi kurikulum dengan penekanan pembelajaran kontekstual dan keterampilan abad ke-21, jadi tahap pengembangan. Terus yang berikutnya perbedaannya, di negara maju itu umumnya guru menjalani proses seleksi yang ketat untuk mendapatkan pelatihan atau sertifikat sebagai pendidik. Di Indonesia, seleksi dan pelatihan guru masih menghadapi tantangan. Yang pertama, gajinya rendah, tidak pernah dikasih penghargaan sosial ya dalam hal ini, terus berdampak yang mana berdampak pada kualitas pengajaran di sekolah-sekolah. Kami juga menemukan perbedaan, biasanya di sekolah maju itu memiliki fasilitas modern, ruang kelas lengkap, teknologi yang canggih. Di Indonesia kebalikannya, terbatas, teknologi juga terbatas, apalagi daerah terpencil. Nah, ini yang menjadi tantangan. Di negara maju itu orang tua sangat sadar dan mendukung bakat serta minat anak. Kalau di Indonesia, kesadaran orang tua masih kurang. Semuanya dipasrahkan kepada sekolah, silakan mau diapakan dan segala macam. Nah, ini yang menjadi tantangan. Di sekolah maju, di negara maju, pendidikan itu tidak hanya di sekolah saja. Ada outing kelas dan segala macam. Di Indonesia, ya hampir bisa dikatakan pendidikan di sekolah ya di kelas. Nah, ini. Tapi alhamdulillah ada beberapa sekolah yang melakukan perubahan tersebut. Pertanyaan nomor 2, memaparkan pendapat saya bagaimana menguraikan negara anggota OECD, yakni negara seperti Eropa, negara-negara bagian Eropa, seperti Jerman, Prancis, Italia. Terus di Amerika itu ada Kanada, Amerika Serikat. Di benua Asia ada Jepang, Korea Selatan. Ada di benua selatan ini ada Australia, Selandia Baru, dan lain-lain. Saya menangkap pendekatan OECD, negara-negara anggota OECD ini dalam mengatasi masalah pendidikan, yakni negara-negara tersebut seperti Jepang, Finlandia, Belanda, dan Singapura itu berhasil mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, khususnya mata pelajaran tertentu. Nah, ini. Terus saya menangkap juga negara-negara ini memiliki kurikulum yang adaptif dan berpusat pada siswa, yang mana menekankan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata mereka. Jadi bisa meningkatkan kemampuan berpikir anak-anak secara kritis, kreatif, dan bisa memecahkan masalah. Terus saya juga menangkap kebanyakan negara-negara ini menempatkan guru sebagai fasilitator pembelajaran, sehingga dapat memastikan kualitas pembelajaran yang konsisten dan responsif terhadap perkembangan pendidikan. Nah, ini. Dan saya melihat juga anggota-anggota negara ini, mereka menyediakan forum berbagi bagi negara-negara anggotanya. Pengalaman ini diambil, terus yang satunya juga mengambil. Jadi yang baik-baik yang bisa ditukarkan untuk mengatasi masalah pendidikan. Pertanyaan nomor 3, bagaimana saya menguraikan sistem pendidikan di Jepang? Kaitannya dengan kurikulum yang mereka implementasikan dan hasil pencapaian skor PISA yang cukup tinggi. Jadi saya menguraikannya begini. Sistem pendidikan di Jepang itu kenapa memperoleh skor tinggi dalam
Bisa, karena kurikulum mereka dirancang secara efektif dengan beberapa karakteristik utama sebagai berikut. Kurikulum yang terstruktur itu diperjenjang. Terus fokus pada pembelajaran yang relevan. Terus pemerataan akses dan dukungan bagi semua siswa. Terus pengembangan karakter dan disiplin ini, wah luar biasa sekali di Jepang ini. Menggunakan waktu belajar yang efisien sekali dan mereka juga selalu mengevaluasi. Nah, pada kurikulum yang terstruktur dan berjenjang, bahwasanya di Jepang ini menyesuaikan tingkat kesulitan materi dengan jenjang pendidikan. Sekolah dasar, menengah, mereka mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan tahapan perkembangan mereka. Lanjut, yang berikutnya, kurikulum Jepang ini menekankan pada motivasi belajar dan penerapan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa tidak hanya menghafal materi, ya, tapi juga memahami dan mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam konteks nyata. Terus, pendidikan Jepang mengusahakan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Tidak ada sila kaya miskin, semua disubsidi pemerintah. Nah ini. Ada juga aspek akademik. Pendidikan di Jepang juga menekankan nilai moral, sopan santun, disiplin sejak usia dini. Kita bisa melihat anak TK di Jepang itu dibiasakan untuk berangkat jalan kaki, naik sepeda, atau dijemput. Pada saat dia menyeberang jalan, menghormat sebagai ucapan terima kasih telah diberi jalan. Luar biasa sekali karakter yang dibentuknya. Jepang juga menerapkan bagaimana kebijakan pendidikan ini bisa disebarkan merata ke seluruh sekolah di Jepang sehingga kualitas pendidikan dapat dijaga konsistensinya di seluruh wilayahnya. Nah, dengan kombinasi kurikulum yang terstruktur, relevan, pemerataan akses, pengembangan karakter, dan pendekatan pembelajaran, sistem pendidikan di Jepang berhasil mencetak siswa yang unggul dalam literasi membaca, tercermin dalam skor tinggi mereka di PISA. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam diskusi ini. Mohon tanggapan dari kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.